Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama dengan semua manusia yang ada di dunia ini akan menjalani kehidupan kita, buka lembaran yang baru. Hal yang lalu sudah berlalu, kita berjalan hari ini tanpa memusingkan masa depan. Hari ini biarlah kita jalani dengan setia. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 230, berderaplah satu. NKB 230, berderaplah satu. Berderaplah satu, bertegaplah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap memimpin umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegap dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh, kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hari ini mau berderap satu, berjalan, melangkah dalam anugerah Tuhan. Dan kami percaya kalau hidup itu tidak bisa kami jalani sendiri, kami butuh bantuan orang lain, dan kami juga butuh membantu orang lain. Sebentar, kami juga butuh pertolongan dari firman Tuhan, agar hari ini kami boleh lalui dengan kesabaran dan kekuatan daripada Tuhan saja. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita buka sama-sama Yosua 10 ayat 7 sampai 15. Yosua pasal 10 ayat 7 sampai 15. Yosua pasal 10 ayat 7 sampai yang ke-15. Dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Meski telah menerima janji dari Tuhan sebagai ahli waris Kanaan, orang Israel itu nggak pernah lepas dari peperangan dengan bangsa-bangsa yang sudah ada lebih dahulu di sana. Bahkan ada 5 kerajaan yang bersepakat untuk bersekutu mengalahkan Israel. Kekuatan mereka tidak tanggung-tanggung, kelima kerajaan ini menguasai wilayah yang sangat luas. Dan lagi-lagi Tuhan membuktikan kuasanya. Tuhan menggerakkan batu dari langit, menghentikan peredaran benda langit. Semuanya untuk memberikan kemenangan kepada Israel. Kita melihat bagaimana perang itu sesungguhnya dilakukan bukan karena hebatnya Yosua, bukan karena hebatnya orang, tetapi karena hebatnya Tuhan. Salah satu makna teologis mengenai kehadiran Tuhan bagi Israel adalah bahwa sekalipun mereka berperang, mereka menyadari bahwa tangan Tuhanlah yang sungguh-sungguh berada di depan mereka, sehingga mereka bisa menang. Perang ideologi sesungguhnya terjadi di tengah-tengah bangsa sekitar dan segala bentuk kepercayaan bahwa ternyata Allah Yahweh, Allah Israel adalah yang terbaik. Allah Yahweh mengalahkan Allah-Allah atau ilah-ilah atau Baal-Baal yang lain. Nah, ada implikasi rohani mengenai hal ini bisa memberikan semangat baru bagi kita untuk menjalani hari ini, yang setiap hari menyaksikan berbagai kejahatan, demoralisasi, masalah-masalah yang ada yang kita hadapi, orang-orang yang mungkin nggak sesuai dengan harapan kita, ataupun juga kita melihat hal-hal yang memprihatinkan di sekitar kita. Dunia terlihat makin menghitam oleh dosa, makin banyak masalah yang kita temui juga. Tapi apakah itu akan terus-menerus? Tidak. Tentunya karena sama seperti pengalaman rohani orang Israel, Tuhan juga bawa pengharapan kok. Memang kalau memang hari ini atau ada pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi, rasanya kok kayaknya hidup itu kok suram banget. Tapi kita percaya bahwa Allah saja bisa melakukan banyak hal demi kita. Kalau memang saat ini belum terjadi, bisa jadi memang ini bagian dari strategi hidupnya Tuhan. Jadi kita percaya aja kalau memang kita harus saat ini mungkin dalam keadaan kelam, susah, lagi banyak masalah, atau mungkin bahkan ada yang biasa-biasa aja hidup, berharap ada banyak hal baik terjadi. Mungkin ini bagian dari strateginya Tuhan. Kita cuma diminta sabar aja. Karena pada akhirnya Tuhan yang terus senantiasa membawakan damai sejahtera dan berkat-berkat itu bagi setiap orang yang setia. Tugas kita apa? Tetap memiliki pengharapan. Punya pengharapan tuh nggak mudah. Tetap menyalakan pengharapan di tengah-tengah gelap. Sekalipun kita udah disertai Tuhan, tapi tugas untuk memelihara harapan itu juga adalah tugas kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak boleh jadi orang yang apatis, nggak boleh jadi orang pesimis. Kita harus jadi orang yang optimis dan percaya bahwa hal-hal baik akan datang bagi setiap kita yang terus berjuang dan tetap setia. Oleh karena itu, mari sama-sama kita hari ini menaruh hati di hadapan Tuhan, berjuang terus apapun yang terjadi, rancangan Tuhan baik, dan anggaplah kalau hari ini ada pergumulan yang berat sebagai bagian dari strateginya Tuhan. Supaya bisa menang, kita harus mundur, kita mungkin harus dipukul dulu, mungkin kita harus jatuh dulu, tapi untuk kebaikan kita. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu. Hari ini kami belajar lagi dan lagi bahwa hidup ini panglima perangnya Tuhan. Ajarkan kami sabar berproses dalam hidup ini. Dan biarlah kekalahan-kekalahan, masalah-masalah yang kami hadapi tidak membuat kami jadi pesimis. Kami tetap harus optimis di tengah-tengah perjuangan hidup kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan akan membawa hal-hal baik dalam hidup kami ke depan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini dalam pekerjaan, keluarga, dalam sekolah, dalam pelayanan kami. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.